Nah, boleh tahu nih Mbak, kenapa kok tiba-tiba gitu ya ingin terjun masuk di bisnis kuliner dengan konsep all you can eat? Oke. Sebenarnya melanjutkan perjuangannya Saboten juga sih gitu. Karena temanya sama-sama Jepang gitu. Terus sama kayak waktu dulu awal pas bikin Saboten di 2006 juga. Itu juga karena melihat peluang gitu di Kota Malang ini tema Japanese all you can eat waktu itu memang benar-benar belum ada gitu. Jadi lagi-lagi Hodai sebagai pionir Japanese all you can eat di Kota Malang. Itu sih karena kan kalau kita mau all you can eat akhirnya harus ke Surabaya paling deket gitu kan. Gitu. Jadi sobat makan makan kenyang sampai begah ini kan jadi bingung gitu kan. Terus akhirnya dari situ di Malang memang belum ada nih gitu, dan ternyata sebenarnya kan penikmatnya banyak banget gitu, tapi karena belum ada wadahnya, nah kita pengen mewadah. Dan kalau di all you can eat ini kan sebenarnya challenge juga sih buat tim kita gitu, karena kan memang sesuatu yang baru, beda dengan Saboten gitu, walaupun secara tema, konsep dan lain sebagainya mirip-mirip gitu, tapi memang challenge karena itu tadi habitnya customer juga beda gitu. Cuma kita yakinnya sih ya karena orang-orang Malang ini kan sangat jadi suka buat kamu nih kulineran. yang spesial banget ingin terjun juga mengikuti jejak dari Mbak Nia untuk bisa cobain yuk bisnis kuliner di Kota Malang, terutama dengan konsep all you can eat, karena ini mungkin bisa jadi pertama ya Mbak ya di Kota Malang ya. Kalau di Malang kita memang pionir untuk Japanese all you can eat-nya gitu. Memang sebelumnya memang ada beberapa brand tapi lebih ke Korean. Jadi sebenarnya juga kalau teman-teman kan mungkin taunya pokoknya bakar-bakar kayak gitu ya, ngegrill daging seperti itu. Tapi sebenarnya ada yang berbeda gitu. Kalau Korean itu memang dia hanya grill aja gitu, dan varian side dish-nya atau varian snack side dish dan lain-lain itu lebih sedikit gitu. Nah, kalau di Japanese itu pasti ada grill, ada yakiniku dan ada sukiyakinya atau steamboatnya gitu. Jadi udah langsung dapat ngegrill sama kuah-kuah nih kayak gitu, langsung dapat 2 seperti itu. Dan varian side dish-nya, snack-nya, salad dan lain sebagainya itu lebih banyak gitu, lebih melimpah lah gitu, dengan mungkin harganya ya sama-sama. Jadi nggak usah berantem sama pacar kamu, temen kamu tim kuah atau mungkin tim grill. Ini kalau kita sudah bayar paket, dua-duanya bakal dapet ya. Oke. Jadi boleh nih tim sukiyaki, steamboat dan juga tim grill bisa rukun di Hodai tanpa harus berantem masuk tim mana. Nah, tadi kan sudah diinformasikan bahwa banyak variabel ya Mbak ya untuk kita bangun bisnis resto kuliner, terutama yang berkonsep all you can eat. Dari produk, harga, varian, kemudian plotting karyawan juga dipikirin, sampai dengan pola refill-nya seperti apa begitu. Nah, berarti tim Hodai sudah punya R&D sendiri ya Mbak ya? Iya, alhamdulillah kita karena ya itu tadi satu holding dengan Saboten, jadi kita jadi satu, ada R&D-nya gitu, ada marketingnya gitu. Jadi garap bareng-bareng untuk fokus ke Hodai sama fokus ke Saboten aja kayak gitu. Jadi market yang seperti itu sih yang pengen masih awam, pengen nyoba-nyoba dan akhirnya terus suka kayak gitu, akhirnya ketagihan gitu. Seperti itu. Nah, terkadang nih Mbak, orang awam kalau aku tuh melihatnya seperti ini. Ini apa nggak rugi ya? Kalau misalnya konsepnya all you can eat, kemudian kan ada juga jenis konsumen yang kuat makan banget nih Mbak, sama yang kayak aku yang makan 2 piring aja udah begah gitu ya kan. Nah, mungkin bisa dikasih tahu gitu strategi penghitungan menu-menu atau produk apa yang mau di display, itu benar-benar harus bikin food planner sih. Kalau kita memang jadi bikin food planner gitu, dalam minggu ini itu kita mau pakai bahan atau display apa aja. Nah, itu juga nanti pasti akan ada hitungan HPP-nya dari misalnya daging A ini dia berapa sih per kilonya, nah kayak gitu. Jadi memang kalau di all you can eat kita nggak bisa pukul rata semua orang makannya banyak gitu, atau ada yang dikit gitu. Jadi kan kadang ada malah yang sukanya kalau all you can itu malah cicip-cicip cake-nya, es krimnya, sushinya. Bisa banget itu. Bisa banget. Gitu. Itu ada juga yang kayak gitu malah nyariin yang snack-snack yang dessert-dessert seperti itu, dan di Hodai kita ada gitu. Ada juga yang kalau cocok biasanya itu ya udah pokoknya daging aja gitu. Ada daging, ada seafood, ada udang segala macam, disikat lah semua kayak gitu. Jadi emang nggak bisa pukul rata, nggak kayak Saboten gitu. Jadi makanya kita pakai perkiraan gitu, pakai food planner, kita mau display apa, budgetnya berapa gitu. Jadi kalau HPP memang fluktuatif banget, tiap hari nggak bisa selalu sama, beda dengan Saboten. Nah itu, tapi dengan adanya food planner juga kita cari supply chain juga penting ya di all you can eat, karena kalau nggak punya link supplier yang oke,
terus juga harga yang terbaik, nah itu juga akan menyulitkan. Karena kan kita itu tadi berkejar-kejaran dengan harga jual gitu kan, sedangkan kita nggak tahu nih kapasitas customer makannya seberapa banyak kayak gitu. Jadi supply chain harga dari supplier itu juga penting, jadi faktor yang penting juga gitu. Kalau di Hode ya kita ada itu tadi, ada daging, ada sukiyaki, ada es krim, sushi, dorayaki, cake gitu, terus apalagi ada spaghetti, ada mac and cheese, dan banyak lagi lah, pokoknya ada sekitar 100 varian lebih yang monggo kalau mau dihabiskan gitu ya. Itu terus kemudian kalau misalnya nggak habis itu juga memang ada casnya, jadi 50.000 per 100 gram untuk daging. Kemudian ini juga mengedukasi juga ya, untuk jangan barbar dulu ya. Tolong diperhitungkan lambung kamu dan berhentilah makan sebelum kenyang. Betul, supaya nggak melayang nih 50.000, kan lumayan ya Mbak ya. 50.000. Oke, jadi untuk rulesnya sudah, buat kamu yang masih penasaran belum cobain, wajib cobain banget Hodai All You Can Eat. Menarik nih, karena Hodai tadi diinformasikan Mbak Nia, jumlah variannya udah kayak hotel ya, sampai 100 varian lebih loh. Bener, 100 lebih. Nah, dari appetizer, kemudian menu utama, sampai juga dessert juga ada kue-kuean, dorayaki dan segala macamnya. Nah, apakah Mbak Nia juga memberlakukan sistem di take out nih menu-menu yang kayaknya kurang menarik para customer gitu? Iya, biasanya kita ya itu tadi sebulan lah paling enggak itu biasanya kita evaluasi ya, menu mana yang sekiranya kayak kurang diminatin. Terus kan kalau kurang diminatin jadinya misalnya waste kayak gitu. Nah kalau waste kan malah jadi cost ya gitu. Jadi kita benar-benar cek mana yang emang kurang diminatin, mana yang emang customer tuh suka banget kayak gitu. Jadi itu kita rolling gitu. Kayak sekarang misalnya di Hodai ini kita lagi ada menu varian baru, itu varian seafood gitu. Jadi ada udang, ada cumi gitu, ada gurita, ada kepiting gitu. Jadi seafood platter ini tapi by order. Jadi teman-teman yang ke Hodai nanti bisa request ke kasirnya atau ke waitersnya gitu untuk minta seafood platter. Ini juga salah satu refreshment lah gitu. Jadi biar nggak bosen daging melulu atau itu lagi misalnya gitu. Jadi kita tambahin menu-menu baru, varian-varian baru ya kayak seafood kayak gini. Jadi rolling terus gitu sih. Oke, wow, ketambahan nih ya menu-menu dari lautan ya udah ya. Kalau sudah menu darat daging-dagingan, kali ini sudah ada menu seafood platter. Benar. Ini berarti sudah satu paket dengan harga 108.000 tadi Mbak? Benar, sudah. Oh sudah ya. Nggak perlu nambah lagi. Kamu kurang dimanjakan apa nih? Ya udah ya. Sudah ada tim kuah sama tim grill dipersatukan. Kemudian kalau misalnya kamu suka seafood, kan di Hodai nggak ada seafoodnya dulu. Sekarang sudah ada. Bener. Jadi nggak ada alasan lagi. Nggak ada alasan. Nah, bagaimana dengan sistem yang namanya kitchen manajemennya Mbak? Ya itu tadi sih kita udah punya R&D untuk create ya mulai dari kayak saus cocolannya, saus marinasinya gitu ya. Jadi memang di Hodai ini juga selain variannya banyak, nggak asal cuma banyak doang, tapi memang secara taste itu kayak bumbu-bumbu, misalnya dagingnya itu bumbunya tuh lebih kayak kerasa gitu, jadi nggak gampang enek. Terus juga yang makan juga jadi nikmat kan gitu. Terus kayak cocolannya kita juga ada 4 varian gitu, jadi nggak bosen cuma nyocol ke satu saus aja. Nah, jadi bisa pilih-milih, bisa mix-mix kayak gitu. Jadi dari R&D kita selalu upgrade terus kayak gitu. Sekarang juga lagi pengen ya itu tadi setelah seafood nanti pengennya sih kayak varian kuah. Sekarang kan kita ada 2 kuah nih, sukiyaki, tom yum sama original atau chicken ya. Nah nanti pengennya juga ada nambah lagi nih varian barunya apa gitu. Karena kan ya itu tadi kalau di buffet atau weekend itu harus update menunya, harus sering-sering memang supaya customer juga nggak bosan. Oke, jadi mau berapa kali pun kamu ke Hodai jangan khawatir karena bakal banyak kejutan-kejutan menu gitu ya. Gitu. Mbak, bisnis itu bisa dikatakan berhasil atau mungkin BEP gitu ya, apalagi segede ini ya Mbak ya. Proyeksinya sampai berapa lama sih Mbak gitu? Sebenarnya nggak ada acuan yang gimana harus berapa itu tertulisnya atau secara standarnya gitu nggak ada gitu. Memang karena kan semakin cepat ya pastinya semakin baik gitu. Cuma kan kadang itu yang terlalu cepat, kadang juga
nggak baik juga gitu. Kadang terlalu cepat terus ternyata tiba-tiba udah hilang aja kayak gitu. Jadi kalau idealnya sih memang ya di 1,5-2 tahun itu ya ideal lah. Kayak sekarang kondisi tiba-tiba kita PPKM, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Jadi aduh luar biasa gitu. Siap-siap nih untuk yang namanya bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan juga regulasi yang ada sekarang ini ya. Sekarang seperti itu banget. Kalau dulu kan mungkin kita lempeng ya pokoknya jalan gitu ya. Tapi kalau sekarang benar-benar harus setiap satu siap untuk berubah. Nah kalau Hodai atau sahabat kita sendiri sih memang kita arahnya lebih ke kolaborasi. Jadi bukan franchise, tapi memang lebih ke kemitraan atau kolaborasi. Jadi kita open untuk mungkin ada teman-teman yang di luar Malang atau memang di Malang, terus untuk join untuk modelin untuk buka Hodai lagi karena kita ada planning juga nih untuk masuk ke kota-kota lain seperti itu. Nanti jadi bisa kolaborasi seperti itu. Investor kan investasi menaruh modal untuk bisnis ini gitu. Jadi kalau investor biasanya memang di kami juga kita udah ada hitam di atas putih yang jelas bahwa investor hanya sebagai pemodal aja. Jadi sama sekali tidak boleh masuk ke dalam operasional gitu. Jadi operasional semuanya dari pihak manajemen Hodai yang akan handle gitu. Nah kalau partner asumsinya kan adalah berarti temen ya, partner temen atau tim yang untuk mengelola bareng-bareng. Nah ini kalau memang jatuhnya ke partner, biasanya partner ini malah mungkin dia nggak bawa modal gitu, lebih ke skillnya mungkin atau punya link mungkin atau apa gitu. Jadi biasanya kan kalau partner ini punya punya keunggulan dan kelebihan masing-masing. Nah ini memang harus disepakatin dulu goalsnya berpartner ini mau apa seperti itu. Jadi kalau partner ini memang lebih ke kayak nyari jodoh sebenarnya. Jadi memang harus benar-benar visi misinya cocok, caranya komunikasinya kita juga enak, benar-benar tahu satu sama lain, nggak hanya sekedar kenal di jalan terus tiba-tiba nge-partner kayak gitu. Jadi benar-benar mendalam sih kalau partner ini. Itu meminimalisir untuk konflik-konflik itu tadi gitu, dan tetap harus diperjelas juga dengan hitam di atas putih di depan partnya, misalnya si A bagian apa nih, handle apa, tugasnya apa, job desk-nya apa, punya hak apa, kewajiban apa gitu. Yang si B juga sama, punya hak apa, kewajiban apa, supaya jelas gitu sih. Kadang kan yang nggak jelas haknya kewajibannya apa, haknya tiba-tiba mintanya apa kayak gitu. Nah itu yang bikin biasanya konflik. Oke, Mbak Nia, kapan waktu yang tepat untuk kita mau buka cabang? Karena kan terkadang profit ini udah untung nih, mau buka cabang tapi ragu, takutnya akan ada resiko di depan. Nah kapan Mbak Nia dan juga tim merasa yakin ini adalah saatnya untuk kita buka cabang? Sebenarnya kalau untuk buka cabang tergantung dari kekuatan finansialnya seperti apa gitu. Memang mumpuni, memang ada dana nggak untuk membuka. Kemudian juga dari performa store-nya ini sendiri. Yang pertama, ini store awalnya nih maksudnya memang oke nggak, diminatin nggak gitu. Ya itu tadi paling nggak kita bisa lihat di 6 bulan lah. 6 bulan pertama secara grafik itu penjualannya seperti apa, jumlah customer yang datang berapa banyak, apakah dari bulan pertama ke 3 tinggi, kemudian 4-5-nya udah mulai drop misalnya kayak gitu. Nah itu kan berarti harus berbenah dulu, jangan keburu-buru buka cabang gitu. Soalnya nanti kalau buka cabang takutnya ternyata ini nggak diminatin gitu. Nah jadi benar-benar analisanya harus tepat dulu gitu. Apakah memang konsep yang kita bawa ini diminati, pasarnya masih luas, terus secara titik letak cabang ini nanti tidak akan saling memakan gitu. Mungkin karena terlalu dekat akhirnya jadi customernya jadi rebutan. Nah itu yang jadi pertimbangan biasanya seperti itu. Oke, jadi seperti halnya tadi sempat diinformasikan Mbak Nia, lagi-lagi survei ya Mbak ya. Jangan langsung, waduh profit udah banyak, yuk buka, langsung di depan buka gitu. Tapi kan banyak poin-poin yang perlu dipikirkan bareng-bareng nih. Karena modalnya nggak sedikit ya Mbak. Jadi jangan sampai migrain gara-gara salah perencanaan sih ya udah ya. Akhirnya kita menyediakan home service untuk all you can eat. Jadi teman-teman bisa banget untuk mungkin di kantor yang nggak boleh, yang strict ya, misalnya nggak boleh kemana-mana misalnya gitu, acara harus di kantor, atau mungkin kantornya ada event di villa atau dimanapun gitu yang pengen all you can eatan, tapi ya itu tadi susah kalau misalnya harus datang ke tempat. Kita bisa banget gitu dengan minimal 10 packs. Nah itu kita bisa datengin gitu, bawa rombongan sirkusnya ya kan untuk melayani home service all you can eat di manapun ya, di tempatnya mana gitu. Kemana aja kita ada ke Batu. Biasanya banyak di villa-villa sih biasanya. Kaisar Jepangnya udah jalan-jalan udah sampai ya, ke Kaisar Batu Oda udah kemana-mana. Kaisar Hodai sudah jalan-jalan ke Batu loh, luar biasa. Ini minimal 10 pack. 10 pack. Sang Kaisar bisa langsung terjun ke lokasi kamu benar. Punya aja. Jadi kalau misalnya kamu lebih nyaman arisan atau mungkin gathering kantor
lebih suka di wilayah kamu masing-masing, Silda gampang karena Holiday bisa menyelesaikan home service. Selama ini masih promo-promo tetap ada, kayak sekarang kan kita juga lagi ada promo untuk teman-teman yang sudah vaksin, itu ada diskon 20% di jam 2 sampai jam 4 sore di all days, Mbak. All days di Holiday Ciliwung maupun di Holiday Jakarta. Kemudian kalau weekend di Sabtu dan Minggu untuk teman-teman yang mungkin di luar area Kota Malang, entah itu dari Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Blitar dan lain sebagainya, itu juga sama ada diskon 20% ke Holiday dengan nunjukin KTP-nya kalau luar Malang, kayak gitu sih. Oke. Yang vaksin sudah dosis 1 atau dosis 2? Boleh ya, boleh. Oh, boleh ya. 20% loh diskonnya. Bayangin murah banget kan. All you can eat sudah all days jam 2 siang sampai jam 4 sore. Emang saatnya waktu untuk makan siang juga ya. Meskipun udah makan nasi uduk jam 12 nggak apa-apa. All you can juga di Holiday jam 2 siang. Sudah. Mungkin bisa untuk di recap sepanjang 30 menit ke belakang tadi kan sudah banyak sekali ilmu yang sudah Mbak Nia sampaikan ke kami para creative trainer ya. Jangan berkecil hati, kesempatan masih banyak. Betul. Ya Mbak Nia ya. Boleh untuk diinformasikan tips atau mungkin rahasia sukses berdasarkan pengalamannya Mbak Nia. Kalau kita pengen banget tertarik untuk terjun di bisnis kuliner dengan konsep all you can eat. Oke. Jadi kalau untuk di all you can eat sendiri memang teman-teman harus punya data yang banyak, yang valid juga tentunya gitu. Sudah survei yang mendalam gitu. Kompetitor seperti apa, kemudian habit atau kesukaannya customer itu tipe atau model yang seperti apa. Nah itu harus benar-benar dikuasain dulu gitu. Kemudian juga teman-teman harus menguasain supply chains-nya. Jadi harus punya kontak atau benar-benar punya banyak channel-channel supplier gitu yang bisa memberi harga terbaik juga, karena memang itu kuncinya juga supaya kita memang bisa kasih harga yang oke juga ke customer seperti itu. Terus juga teman-teman harus pintar-pintar melihat peluang sih gitu, karena kan memang walaupun all you can itu udah banyak gitu kan, tapi pasti punya ciri khas dan punya keunggulan masing-masing gitu. Jadi belum tentu akhirnya all you can udah banyak terus males deh misalnya kayak gitu, atau jual ini udah banyak males. Nah itu jadi tetap aja lihat peluangnya, kekuatannya yang teman-teman punya sebenarnya apa. Nah itu coba digali gitu kan, sambil lihat kompetitor nih kurangnya apa nih, nah kita punya keunggulan apa, seperti itu. Jadi jangan cepat patah semangat, terutama di kondisi seperti ini gitu kan. Kalau cepet patah semangat kayaknya luar biasa ya, dikasih jurus terjitu nih dari Mbak Nia buat kamu yang sekarang lagi maju mundur kan galau di persimpangan. Ya udah, daripada nanggung sekalian aja mencoba gitu ya Mbak Nia ya, karena bakalan penasaran loh kalau kamu nggak nyoba bisnis dari sekarang gitu. Kamu juga wajib banget ya untuk weekend besok nih, Jumat, Sabtu, Minggu, cobain resto Jepang all you can eat Holiday AIC alias all you can eat di Jalan Jakarta dan juga Jalan Ciliwung. Oke, terima kasih banyak kehadirannya. Jumpa lagi di lain kesempatan ya Mbak Nia ya. Terima kasih untuk Spion Muda juga sudah join di Inspiring Show bersama dengan Holiday All You Can Eat. Nantikan terus untuk Inspiring Show yang pastinya bakal kasih kamu ide kreatif, inspiratif, dan bisa kamu terapkan langsung di rumah atau bersama dengan